Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan kami dari kelompok 5 untuk mata kuliah Interaksi Manusia dan Komputer dari kelas PSTIA. Sebelumnya untuk anggota kelompoknya itu yang pertama ada saya sendiri Dimas Kurnia Putra, kemudian ada Muhammad Danus Setawiyardana dan Raihan Maulana. Jadi kita akan mempresentasikan untuk apa Figma ataupun desain untuk proyek kami yaitu sistem LMS dengan judul EduMinds. Oke, ini untuk tampilan depannya. Coba kita masuk ke buat akun dulu. Nah, ini tampilan depannya ada dua, itu masuk dan buat akun. Ini kalau kita buat akun, kita harus mengisi email, kata sandi, nama pengguna, NPM ataupun NIP, dan perannya. Karena di sini kita juga nanti bisa buat guru ataupun dosen. Kemudian kalau masuk ke buat akun, nah itu ya, bisa pelajar maupun pengajar. Masuk. Nah, ini kita bakal dapat kode verifikasi yang akan dikirim melalui email. Lanjut aja. Ke menu login dulu aja. Nah, ini untuk menu login ya. Coba masuk. Nah, ini ada, kalau kita sudah punya akun, kita bisa masuk email dan kata sandi, ataupun tadi bisa dihubungkan melalui Google dan lainnya. Tadi ada apa? Akun Apple juga. Kemudian ini untuk tampilan utama dari untuk apa namanya siswa. Di sini ada beranda, kursus, tugas, jadwal. Ini untuk seperti navigasinya. Kemudian di bawahnya ada setelan. Di sini ada dua, yang bagian atas ini merupakan kursus yang baru diakses. Jadi kelihatan kalau kita itu semacam history gitu ya. Kemudian untuk kursusku ini ada daftar kursusnya. Ini juga bisa lihat semua kalau misal mau dilihat. Di sini ada menu cari, notifikasi, kemudian profil, kalender, serta tugas juga bisa dibuka. Profil dulu aja. Profil. Oke. Nah, ini untuk profilnya. Ini bisa kita ubah. Jenis kelamin, peran, pelajar, teman pengajar. Kemudian bisa kita masukkanlah data kita, pendidikan, dan sebagainya. Kalau sudah disimpan nanti, dia akan masuk dan kembali lagi ke keluar, ke halaman utama. Back aja. Nah, kemudian ada hmm, ke kursus dulu aja. Nah, itu kursus itu tadi sama kayak yang ada lihat semua di bawah itu. Dia akan menampilkan daftar. Nah, itu sama ya. Dia akan menampilkan terus yang kita ikuti. Gitu ada berbagai macam dan ada juga yang bisa diklik ya beberapa. Jadi masuk IMK misalnya. Nah, ini untuk contoh tampilan depan untuk bagian kursus kita. Ini ada pertemuan 1, pertemuan 2. Ini bisa dikasih link video ataupun isi materinya. Bisa dibuka juga. Nah, ini ada apa namanya judulnya, kelas, pengajar, kemudian ada tanggal serta materi yang dilampirkan. Itu juga ada deskripsinya. Oke. Selanjutnya saya serahkan kepada Danu, dipersilahkan. Nah, jadi di sini kan di kursus ini sebagai pelajar itu bisa masukin kode kursusnya. Nih, misalnya kita masukin kode kursus di sini yang seperti enroll pada V-Class. Kalau misalnya kita udah dapat kodenya dari guru atau dosen, kita gabung kelas. Nah, nanti bakal muncul kelas baru gitu. Selanjutnya kita ke menu tugas ya. Di sini ada tugas.
Jadi bukan tugas doang yang ada di sini, tapi ada kuis juga kayak sistem basis data. Misalnya kita buka salah satunya ketika profesi. Nah, di sini ada deskripsi, ada deskripsi eh, salah satu tugasnya, kayak penjelasan tugasnya apa aja, kayak ada ketentuannya, ada perintahnya apa aja. Di situ kita bisa ngasih komentar. Kalau misal kita udah ngasih komentar, kita bisa klik simpan. Nah, kayak misal di sini ada muncul, semoga kedepannya jauh lebih baik lagi. Kita juga bisa edit komentar ini, lalu kita bisa simpan lagi gitu. Habis itu kalau misal kita mau ngumpul tugas berbentuk file atau scan ya, kita tambahkan file. Nah, di sini kita bisa menambahkan file, kita juga bisa menambahkan tautan ataupun ngasih deskripsinya. Habis itu kita kumpul. Nah, udah nih misalnya di sini tugas etika profesi yang dari sistem dana. Kita kasih deskripsinya, maaf Bu, telat gitu. Kita juga bisa batalkan. Nah, gitu. Ini kalau buat tugas. Ini ada apa namanya? Ada centang ini nandain kalau misalnya tugasnya itu udah dikumpul gitu. Kalau belum ada checklistnya berarti dia belum kumpul. Terus ada kuis di sini, ada kuis. Kalau misalnya kita lihat di sini ada detail kuisnya, kayak nama kuisnya apa, sistem basis data, terus kuisnya itu apa. Misalnya kuis modul 7, tanggal di-uploadnya, kelasnya apa, terus ada filenya lampiran, kayak apa ya, kayak tata cara kuisnya lah gitu. Terus ada tenggatnya, kita kerjakan. Nah, di sini ada penjelasannya. Misalnya di sini yang yang kuis itu siswanya Hamis Daud misalnya. Di sini ada tulisan belum selesai yang nandain kalau misalnya kuisnya itu belum selesai. Terus di sini juga ada tenggatnya. Nah, di sini soalnya nih, kalau misalnya soal pilihan ganda dia bakal berbentuk pilihan ganda seperti ini. Kayak apa itu SQL gitu kan. Tapi kalau misalnya berbentuk uraian dia seperti nomor 3 ini. Itu tergantung dari dosen atau gurunya mau ngasih pilihan ganda atau esai. Habis itu kalau udah selesai, kita klik selesai. Nah, dia bakal muncul nilainya. Kenapa dia merah? Dia nandain kalau misalnya nilainya itu di bawah KKM atau di bawah standar. Kalau misalnya kita lihat hasil, kita bakal ngeliat nih mana aja yang salah ibaratnya. Nomor 1, 2, dan 3. Terus di selesai ini, yang ada tenggatnya ini kenapa merah? Nandain kalau misalnya dia ini telat ngumpulnya. Makanya bisa merah. Kalau misal biru ataupun hijau, dia pasti nandain kalau dia tepat waktu gitu. Misalnya kita lihat selesai. Nah, ini untuk kuis ya. Terus ada menu jadwal di sini. Nah, di menu jadwal ini kita bisa lihat 3 hal. Yang pertama ada jadwal mata kuliah, terus yang kedua ada jadwal tugas-tugas, deadline tugas, terus yang ketiga ada jadwal praktikum. Yang warna hijau ini nandain jadwal eh, mata kuliah. Ya misalnya di hari Selasa ada SBD, terus juga ada materi yang bakal diajar, yang bakal diajarin sama dosennya lah itu Apek Oracle misalnya. Terus ada ruangannya juga sama jamnya. Misalnya kalau pink ini dia deadline tugas, misalnya TP tugas pendahuluan 5 praktikum struktur data itu jam 9 gitu loh deadline-nya. Nah, ini bisa di-scroll juga. Terus kalau misalnya yang biru-biru ini itu praktikum, nandain kalau misalnya ini jadwal praktikum, Ya, misalnya praktikum percobaan 5 di Labcom gitu. Ada tugasnya Figma gitu. Nah, di sini ada tulisan tengah tugas hari ini nandain kalau misalnya ada tugas apa aja sih hari ini gitu yang belum selesai, ya misalnya praktikum data, terus ada apa namanya IMK gitu misalnya. Terus habis itu eh, ini juga bisa di scroll ya. Nah, kita juga bisa milih mau bulan apa, misalnya September gitu. Dan itu bakal muncul lagi gitu kan di bulan September, seperti itu. Terus kita balik ke beranda. Di sini kita bisa melihat setelan, ada 3 setelan. Yang pertama ada profile,
ya profil yang seperti tadi. Terus yang kedua ada notifikasi. Jadi notifikasi ini didapat sama pelajar itu dari dosennya. Kayak misalnya nih, jangan lupa mengerjakan tugas yang diberikan. Itu dari mata kuliah IMK misalnya. Nah, ini ya ibaratnya notifikasi yang diberikan oleh dosen lah ataupun guru gitu. Terus ada umpan balik. Nah, umpan balik ini gunanya buat apa? Umpan balik ini gunanya untuk memberikan kritik dan saran lah, kayak feedback gitu buat gurunya atau dosennya gitu. Itu kita kirim, dah gitu. Kalau misalnya untuk pelajar, singkat saja seperti itu. Kita bisa mengakses notifikasi juga dari icon yang ada di sini. Kalau misalnya kalender juga bisa, tugas juga bisa. Dia langsung kalau tugas yang di beranda bisa mendirect langsung ke tugasnya. Seperti itu. Kalau ini untuk pelajar. Ada satu lagi, di sini kan kita masuk nih. Jadi kenapa ada tulisan pengajar di sini? Itu gunanya untuk login ke arah pengajar. Karena kan di sini kan belum ada programnya kan, belum ada logiknya lah. Jadi kalau kita pencet masuk gitu kan, itu udah pasti ke pelajarnya, ke siswa. Kalau pengajar ya kita ke laman pengajar gitu. Misalnya kita klik pengajar. Nah, selanjutnya akan dijelaskan oleh Rehan. Ya, baik, terima kasih. Nah, jadi misalnya kita masuk menggunakan akun pengajar. Jadi, ini tulisan itu cuma buat ngarahin tampilannya ke tampilan pengajar. Jadi di sini akan langsung diarahkan ke beranda setelah berhasil login. Misalnya di situ ada nama gurunya itu, pengajarnya Ichikan Nakano. Nah, si guru ini juga bisa tuh mencet apa namanya kelasnya, kelas yang dia punya. Misal di profil profil dulu misalnya, profilnya bisa diedit. Nah, ini. Jadi dia bisa mengedit seperti siswa tadi, kemudian disimpan. Setelah itu akan balik lagi ke menu beranda. Nah, di beranda ini kan ada terlihat tuh kursus yang baru diakses. Itu kayak kelas yang dia punya, dia baru mengakses. Nah, terus di bawahnya itu ada kursusku. Kursusku ini dia kayak yang lebih detailnya. Jadi itu bisa diklik, misal di pencet si ikon play itu, klik lihat semua untuk melihat semua kurs. Oleh semua ya ini. Ini Nah, semua. contohnya di interaksi manusia komputer itu kan nanti dapat dilihat detail pertemuannya gitu. Ada pertemuan satu, pertemuan dua sampai seterusnya. Nah, di situ bisa terlihat ada lampiran materi, ada ada video yang dilampirkan dan itu nanti siswanya juga bisa berinteraksi dari situ. Kemudian ada forum diskusinya. Ini eh, ini contohnya detail dari materi yang dia berikan. Kemudian ada forum diskusi. Nah, di forum diskusi ini terlihat tuh pengajar, semua siswa yang tergabung di situ bisa berdiskusi bersama-sama di forum ini. Jadi itu gurunya nanyain, mana tugas kalian semua? Dan ada Dimas yang mengirimkan contoh tugasnya. Dan juga bisa bentuk pesan suara dan bentuk tulisan, serta gambar juga. Bisa di back. Nah, di situ juga bisa pengajar ini menambahkan materi dengan klik tambah materi itu. Nah, di sini kan terlihat tuh bisa ditulisin judul materinya, kemudian materi kelas itu bisa diunggah dan tambah materi setelah selesai unggah file atau tautan atau bentuk lainnya. Dan bisa ke menu tugas.
Nah, di Nah, menu tugas ini ada bisa kita buka tugasnya, bisa dilihat, terus juga bisa diubah tugas ataupun kita juga bisa lihat pengumpulan. Coba ubah tugas dulu, Nuk. Nah, untuk ubah tugas itu bisa mata pelajaran, nama kelas, kemudian bisa kita ganti juga filenya ataupun ditambahkan deskripsi. Kemudian ada tengahnya juga, kalau misal mau diubah ataupun ditambahkan. Ubah tugas, oke. Nah, coba lihat pengumpul. Nah, ini untuk daftar yang udah mengumpulkan tugas, yaitu misal ada Dimas, ada Danu, dan sebagainya. Baik aja. Oh, Ini bisa bisa ya. dilihat Iya. juga. Oke. Kita lihat dulu coba. Nah, Nah, ini untuk misal sudah mengumpulkan tugas, ini bisa dibuka oleh gurunya. Bisa dinilai juga. Oke. Kembali aja. Baik. Nah, ini saya lanjutkan kembali pada Rehan. ya baik. Misalnya di sini di menu tugas ini gurunya itu juga bisa tuh melihat kuis. Nah, di sini dia bisa melihat detailnya dengan lihat. Di situ nanti terlihat tuh siswa yang udah mengumpulkan, kemudian NPM-nya, namanya, kemudian waktu dia mengumpulkan itu kapan, terus gurunya itu bisa menilai di sana, nampak nilainya, kemudian bisa bisa dicek juga detailnya, misal bisa dipencet bagian lihat itu di hasil. Nah, di sini nanti akan terlihat di mana siswa itu menjawab benar, di mana siswa itu menjawab salah. Jadi juga nampak poinnya itu berapa gitu. Dan bentuk kuis ini juga bisa dalam pilihan ganda atau dalam uraian dan kemudian bisa dipencet selesai untuk. Nah, di sini dia juga bisa mengubah detail dari kuisnya itu. Misalnya itu tadi bisa ditambahin pertanyaan lagi dan jenis pertanyaan itu bisa dipilih, misal itu berupa pilihan ganda atau uraian. Nah, jadi di situ bisa ditambahkan pertanyaan beserta eh, pilihan jawabannya. Oke, selesai. Nah, ini lanjut untuk detail kuisnya udah ya. Tambah tugas. Oke. Untuk tambah tugas tadi seperti edit tugas bentuknya mirip. Kita bisa masukin kelas dan juga ini. Tambah kuis. Tambah kuis. Ini kita masukin ininya dulu. Apa namanya? Untuk judul kelas dan nilai serta pertanyaannya. Lanjut. Nah, ini ini juga bisa seperti tadi. nambahin pertanyaannya seperti tadi ya. Udah, lanjut ke tugas ya. Ke jadwal, ke jadwal. Di sini jadwal itu ada 3, sama bedanya yang pink tadi, yang tadinya tenggat tugas, kalau untuk dosen dia jadi rapat. Jadi yang merah, yang apa yang hijau-hijau ini itu merupakan mata kuliah yang bakal diajar, terus yang biru itu praktikum yang bakal diajar, dan yang pink itu rapat yang dia bakal apa namanya ikuti lah. Ini bisa di scroll juga, ini bulannya juga bisa dipilih. Ini kalau misalnya kita pindah ke hari Rabu itu bakal beda lagi, misalnya jam 7 dari rapat jurusan gitu kan. Seperti ini, seperti sama. Kalau ping nandain rapat, kalau misalnya di dosen, kalau misalnya di murid, dia ping itu nandain tengah tugasnya. Itu, itu aja sih. Di sini juga bisa buat kode kursus ya.
Untuk Bisa lihat notif apa juga ya. namanya, untuk di beranda ini hampir semuanya bisa diklik ya. Kayak semua menu bisa diklik. Jadi semuanya berguna. Kayak ada profil bisa, kalendernya bisa, kayak setelannya juga bisa. Di profil bisa seperti tadi, di notifikasi kita di sini bisa buat dan melihat notifikasi. Misal kita mau ngasih notifikasi di matkul kalkulus kelas A, kita bisa ngasih notifikasi, tambah notifikasi. Kita juga bisa melihat umpan balik atau kritik dan saran dari pelajar-pelajarnya gitu. Kayak ada Dimas, ada Danu, ada Raihan gitu. Ini untuk persetelan yang ada di pengajar. Oke. Udah semua ya. Jadi Gimana? itu yang kami sampaikan. Karena waktu limit kita Zoom terbatas, mungkin dari tim penilai ada yang mau disampaikan ataupun ada yang ditanyakan, dipersilakan. Oke, izin bertanya pada kelompok dari TIA. Sebelumnya izin memperkenalkan diri, nama saya Ahmad Mauludin dari kelas PSTID. Di sini saya akan bertanya sedikit terkait logo dari project yang kalian pakai, yaitu project EduMinds ini. Kenapa kalian kepikiran buat apa namanya, make objek papan tulis dalam sebuah logo gitu? Udah gitu aja. Oke, ini pertanyaannya terima kasih untuk Ahmad Maulidian. Pada Rehan yang buat logo mungkin bisa dijelaskan filosofinya. Ya, baik. Untuk logo itu kami terinspirasi dari Google Classroom. Jadi papan tulis itu representasikan kalau Edumans itu sistem yang dibangun untuk pembelajaran. Nah, kemudian di situ ada juga kayak simbol otak gitu. Itu terinspirasi dari nama project itu sendiri. Jadi kan nama project kami ini EduMinds. Jadi edunya itu education yang direpresentasikan oleh papan tulis. Kemudian minds itu yang direpresentasikan oleh eh, otak itu tadi. Begitu. Itu jawabannya bagaimana tanggapannya? Oke, baik. Ya karena waktu kami terbatas, jadi kami cukupkan terlebih dahulu untuk sesi pertanyaan ataupun tanggapannya. Kepada tim penilai dari PSTID, saya mengucapkan terima kasih sudah hadir. Selanjutnya kami tutup saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.